Ya, khusus buat kamu yang punya shio kelinci, dengerin baik-baik ya. Soalnya pembacaan kali ini nunjukin ada energi yang bener-bener gak biasa lagi bergerak di sekitar kamu. Sesuatu yang besar sedang menanti, tapi juga membawa semacam bisikan peringatan. Coba deh bayangin. Di satu sisi, ada sebuah gelombang kebahagiaan yang gede banget lagi mendekat. Ini tuh janjiin kegembiraan dan hal-hal baik yang mungkin udah lama kamu tunggu-tunggu. Tapi, tunggu dulu. Tepat di belakang gelombang kebahagiaan itu ada sesuatu yang lain, sesuatu yang selama ini mungkin sembunyi di balik bayangan. Nah, ini dia intinya. Sebuah transformasi besar lagi terjadi tanpa kamu sadari. Dan yang lebih mengejutkan, gak semua perubahan itu bakal terasa nyaman. Jadi yuk kita bedah pesan ini bareng-bareng, karena ini bisa jadi titik balik yang nentuin arah hidup kamu. Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi ya. Fase pertama dari pembacaan ini adalah tentang apa yang lagi terjadi di dalam dirimu. Sebuah perjalanan ke dalam diri yang mungkin selama ini kamu abaikan. Kartu pertama yang keluar adalah The Hierophant. Ini kayak jadi panggung utama dari apa yang lagi kamu alamin sekarang. Semacam panggilan dari dalam jiwa kamu. Kartu ini nandarin kalau kamu lagi ada di fase belajar yang dalam banget. Mungkin kamu lagi nyari-nyari arah hidup, atau lagi butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini ada di kepala kamu. Atau bahkan ngerasa ada tarikan kuat ke arah spiritualitas. Pesannya jelas banget, semesta itu lagi ngebimbing kamu, ngasih petunjuk-petunjuk kecil di setiap langkah. Tapi pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Kamu beneran buka diri dan mau dengerin gak bimbingan itu? Lanjut kita dapat kartu Knight of Cups, tapi posisinya kebalik. Nah ini sinyal buat hati-hati ya, terutama dalam urusan emosi dan perasaan yang bisa jadi lagi rumit banget sekarang. Kartu ini tuh kayak lampu kuning loh, bisa jadi ada harapan yang gak sesuai sama kenyataan, atau mungkin ada seseorang yang gak benar-benar tulus. Atau jangan-jangan ini tentang kamu sendiri yang lagi ragu sama perasaanmu, lagi nanya-nanya, beneran ini yang aku mau? Berikutnya, kita punya kartu Strength. Ini sebuah pengingat yang kuat banget tentang apa yang ada di dalam dirimu. Sebuah kekuatan yang mungkin kamu sendiri lupa kalau kamu punya. Dan seperti yang digambarin di sini, kamu itu sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Walaupun lagi ngadepin tekanan berat, kamu punya kemampuan alami buat tetap tenang dan pegang kendali. Ingat ya, kekuatanmu itu bukan soal otot, tapi soal ketenangan hati kamu. Nah, kekuatan batin inilah yang jadi bekal buat apa yang akan datang selanjutnya. Setelah perjalanan ke dalam yang penuh perenungan tadi, sekarang kita sampai di titik baliknya. Sebuah fase baru yang bawa secercah cahaya harapan. Dan ini dia. Wow, kartu paling terang dan paling positif dalam tarot akhirnya muncul. Ini pertanda perubahan besar ke arah yang jauh lebih baik. Ini adalah momen yang kamu tunggu-tunggu kan? Yap. Kebahagiaan, keberuntungan, dan energi positif murni lagi datang ke hidup kamu. Ini benar-benar cahaya terang setelah kegelapan, sebuah tanda kalau semua perjuangan yang kamu lewati itu nggak sia-sia sama sekali. Peluang-peluang nyata pun mulai kelihatan nih. Dimulai dari Page of Pentacles, ada benih kesempatan baru, bisa kerjaan, bisnis, atau belajar skill baru. Kelihatannya kecil di awal, tapi potensinya gede banget. Lalu dikuatin sama Three of Pentacles yang negesin kalau kamu tuh nggak sendirian. Kunci sukses kamu kali ini adalah kerjasama dan kolaborasi. Jadi jangan ragu buat minta bantuan atau kerja bareng orang lain. Nah, yang bikin ini makin seru adalah semua energi ini menghadirkan sebuah ujian penting. Ini puncaknya pembacaan kita. Momen di mana kamu harus membuat sebuah pilihan yang sangat menentukan. Kartu yang muncul di sini adalah King of Swords. Ini adalah panggilan buat kamu untuk pakai pendekatan yang beda. Intelek di atas emosi. Waktunya untuk singkirin keraguan dan lihat situasinya dengan jernih. Ini saatnya kamu mikir pakai logika. Jangan cuma pakai perasaan melulu. Kamu diminta buat ambil keputusan dengan jernih dan tegas. Karena nggak semua masalah bisa diselesaikan cuma dengan hati. Dan sekarang kita masuk ke energi cinta, di mana tantangan terbesar muncul dengan kartu The Lovers dalam posisi terbalik. Ini mungkin momen yang akan terasa berat, tapi juga penting banget buat pertumbuhan kamu. Yang ini energinya emang agak berat ya. Kartu ini nunjukin adanya ketidakseimbangan dalam sebuah hubungan. Bisa berupa konflik, jarak yang makin terasa, atau sebuah pilihan sulit yang harus kamu hadapi. Mungkin kamu ngerasa ngasih lebih banyak dari yang kamu terima, atau sebaliknya. Pokoknya ada sesuatu yang gak seimbang dan perlu ditangani.
Sekarang, coba deh jujur sama diri sendiri dan tanya ini. Apakah hubungan ini masih sehat atau sebenarnya cuma lagi dipaksain aja buat terus berjalan? Jawaban yang jujur, meskipun mungkin sakit, justru itu yang bakal ngebawa kamu pada kebebasan. Jadi, poin krusialnya adalah semua kartu ini membawa kita pada satu pesan akhir yang sangat kuat. Sebuah pesan untuk memberdayakanmu, untuk membantumu melangkah ke babak baru dalam hidupmu. Kartu terakhir adalah The Tower terbalik. Ini nunjukin kalau perubahan besar itu sebenarnya udah ada di depan mata, tapi kamu masih berusaha nahan. Kamu menolaknya. Mungkin kamu takut kehilangan, takut sama perubahannya itu sendiri. Tapi ingat ya, semakin ditahan, dampaknya nanti bisa jadi makin besar. Shio kelinci, kamu lagi ada di fase yang penting banget. Ada kebahagiaan yang datang, ada peluang yang kebuka, tapi ada juga kebenaran yang harus kamu hadapi. Jadi pesannya bukan cuma jangan takut berubah, tapi rangkul perubahan itu. Karena di baliknya ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia lagi nungguin. Disitulah hidup kamu bakal benar-benar naik level.